Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha secepat mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gusti Allah Subhanahu wa taala itu setiap mengatakan kata-kata yang berkaitan dengan sholat, Allah sering sekali menggandengkan dengan kata-kata zakat, seakan-akan sempurnanya sholat adalah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat lalu tunaikanlah zakat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata yang berkaitan dengan menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, Allah menggandengkan dengan kata-kata berbakti kepada kedua orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata yang berkaitan dengan bersyukur kepada Allah, Allah menggandengkan dengan kata-kata dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Firman Allah yang menunjukkan tentang ini, Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadha lan perintah rabbuka sapa pangeran sira alla ta'budu ing ojo nyembah temen sira illa iyyahu kejaba ing Gusti Allah. Allah Tuhan, Allah Rabbmu, Allah yang menciptakan kamu, memerintahkan jangan sekali-kali engkau menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidayni ihsana, dan Allah mewajibkan agar kamu berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Imma yablughanna indakal kibara, ada kalanya usia orang tua, ahaduhuma aw kilahuma, baik salah satunya atau keduanya memasuki usia tua, usia senja, fala taqul lahum uffin, jangan sampai mengatakan kata-kata hus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam agama kita ini, kata-kata A
Ini termasuk durhaka yang luar biasa. Andai kata kita ini ahli ibadah, ahli tahajud, kita kiai, punya ribuan santri haji berkali-kali, tapi setiap kata-kata kita sampai menusuk hati ibu kita, demi Allah tidak pernah ada surga yang terbuka bagi anak yang kata-kata menyakiti ibunya. Wala tanharhuma, jangan sampai bicara kasar. Wa qul lahuma qawlan karima, tapi katakanlah dengan kata-kata yang mulia. Firman Allah dalam surat yang lain, Al-Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wa wasainal insana, aku wajibkan bagi manusia biwalidayhi, kepada orang tuanya, yang mana manusia ini hamalathu ummuhu, dikandung oleh ibunya, wahnan ala wahnin, ibu mengandung itu wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit, payah di atas payah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyampainya selama 2 tahun. Diwajibkan apa oleh Allah? Anis kurli wali-wali, indahnya orang itu bersyukur kepada saya dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Bahkan andai kata kedua orang tua kita ini memaksa kita untuk berbuat durhaka, musyrik kepada Allah, ini pun kita tetap tidak boleh memusuhinya. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahada, lamun maksa sapa kalone ka ing sira, jika keduanya memaksamu ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, memaksa Anda untuk berbuat syirik yang mana Anda tidak tahu ilmunya, fala tuti'huma, jangan ikuti, hanya jangan ikuti. Tapi sisi lain, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, sisi lain Anda wajib menggauli dia di dunia ini dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, di depan mata kita, orang tua yang usianya mulai lanjut, jalan mulai sempoyongan, tulang keropos, kulit keriput, yang mestinya dijunjung dukun, dipedem seru oleh anak-anaknya, disampaikan oleh anak-anaknya, dititipkan di pagi-pagi jumbo. Orang tua yang tulangnya mulai keropos, kulitnya mulai keriput, yang mestinya dibantu oleh anak-anaknya, justru dijadikan budak oleh anak-anaknya untuk mencuci popok, mencuci piring daripada anak-anaknya. Ini adalah sejarah kajian akhlak manusia dalam peradaban umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia seisinya ini, harta, jabatan, pangkat, apapun itu, dibandingkan dengan surganya Allah tidak pernah ada apa-apanya, dan surga Allah itu tetap berada di bawah telapak kaki ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kisah nyata ketika Kanjeng Nabi hidup di Madinah. Non jauh di sana ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Uwais ini dikabarkan gendong ibunya di mana-mana karena ibunya lumpuh. Uwais ini setiap pulang dari kerja, gaji sebelum dibelanjakan kemana-mana sudah disampaikan ke ibunya, wahai ibu, panjenengan mau beli apa? Uwais ini dikabarkan tiap hari menyuapi ibunya. Di tengah-tengah nyuapi ini, Uwais ingat rindu kanjeng Nabi. Ya Allah, aku sudah berasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku sudah beriman, aku sudah Islam, tapi aku tak pernah menjumpai kanjeng Nabi. Ya Allah, aku rindu kanjeng Nabi. Ya Allah, rindu Uwais ini dirasakan oleh ibunya. Lalu ibunya mengatakan, wahai anakku, aku tahu kau rindu kanjeng Nabi. Silakan datang ke Madinah, cari kemuliaan sebagai sahabat di sana. Jawaban Uwais, wahai ibuku, bagaimana mungkin aku menjumpai kanjeng Nabi agar aku menjadi orang mulia di sana, sementara di sini ada ibuku dalam kondisi seperti ini, dan aku tahu kalau surgaku ini berada di bawah telapak kaki. Ibu Uwais ini langsung menjerit, mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambungkan anakku dengan
dikabulkan oleh Allah. Sehingga dalam hadis sahih dikatakan Kanjeng Nabi suatu ketika memanggil salah satu sahabat, lalu dikatakan, wahai sahabat, besok ketika Anda ketemu seorang pemuda bernama Uwais, mintakan doa untuk seluruh umat saya di dunia ini, karena doa Uwais ini tidak pernah ditolak oleh Allah karena baktinya kepada ibunya. Lalu bagaimana mungkin kita ini merasa menjadi orang yang ahli surga, ahli ibadah, kita punya santri banyak, tapi kita punya malu punya orang tua jumbo, kita titipkan orang tua kita sembunyikan orang tua kita. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kanjeng Nabi bersabda, kullu dzunub yu'akhiru Allah Ta'ala masa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa-dosa anak Adam, kita ini berbuat dosa apapun, besok dihisab oleh Allah di hari kiamat. Illa dzunubal walidain, kecuali dosa anak yang durhaka kepada orang tua. Siksanya sangat sakit di akhirat, dan di dunia ini akan disiksa dulu oleh Allah SWT. Yang paling terakhir, wahai para saudara semua, kita punya grup WA, teman-teman kita alumni. Kita sering tanya teman-teman kita jauh di sana, tapi kadang kita lupa punya orang tua, kita tanyai kabarnya. Kita sering keluar bersama-sama, naktir teman-teman kita bersama-sama di restoran mewah, tapi ibu bapak kita di dapur makan apa adanya. Alasan sibuk kita tidak mengangkat teleponnya. Wahai saudaraku, angkat telepon ibumu, mumpung mereka masih bisa telepon. Sebelum kita mengharap mereka telepon, tiada tangan yang mengangkat karena mereka tiada. Sempatkan jari kita untuk mengetik HP kita, tanya kabar mereka. Sebelum kita mengetik, tidak ada jawaban dari ibu bapak kita karena mereka tiada. Mudah-mudahan hati kita yang busuk ini, hati yang sombong ini, dibuka oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menerima kebenaran kedua orang tua kita, bagaimanapun kondisinya. Mudah-mudahan bermanfaat.